yang sama-sama kita cintai, kita hormati, para guru-guru kita, para habaib, wabil khusus sahibul majlis Nurul Mustafa 4 Al-Habib Qasim bin Ja'far Segab, juga para habaib lainnya adalah Habib Hamid Al-Khirit, Habib Ahmad, Habib Segab, Habib Bagir, dan para habaib-habaib lainnya, habib-habib muda, baik yang sudah punya pasangan atau yang masih jomblo, juga para asatid, para kiai, para sesepuh, dan bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini luar biasa, tetap semangat, dan perjuangan Habib Qasim terus berlanjut meskipun mungkin banyak rintangan, halangan, dan juga bisikan-bisikan untuk mungkin lelah, capek, tapi beliau masih terus berlanjut. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus tersambung dari guru ke guru sampai kepada datuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi pernah bertanya kepada malaikat Jibril, "Atadhak anta ya Jibril?" Hei Jibril, kamu pernah ketawa enggak? Malaikat jarang ada yang ketawa. Iseng-iseng Nabi nanya, "Hei Jibril, kamu pernah ketawa?" "Naam." "Mata kapan?" "Ketika manusia diciptakan, dia mencari sesuatu yang tidak pernah Allah ciptakan di dunia." Fata'ajjaban Nabi, maka Nabi kagum, Nabi heran. Ada sesuatu yang selalu dicari-cari sama manusia di dunia ini tapi nggak pernah diciptakan sama Allah. "Mahuwa ya Jibril, apa itu wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Ar-rahatu fid dunya," yaitu ketenangan di dunia. "Innamar rahatu fil akhirah," sesungguhnya ketenangan yang sesungguhnya, yang hakiki itu ada nanti di akhirat. Kalau cari ketenangan di dunia nggak akan dapat, mustahil. Urusan dunia nggak bisa ada tenang di sini selagi kita hidup. Yang belum menikah nggak tenang, gelisah. Yang sudah menikah juga sama, nggak tenang. Pikiran ekonomi, pikiran anak. Yang nggak punya anak nggak tenang juga, pingin punya anak. Yang sudah punya anak juga nggak tenang, anaknya banyak nggak tenang. Yang belum punya kerjaan nggak tenang, yang sudah punya kerjaan juga nggak tenang. Kadang-kadang pejabat nggak tenang, kadang-kadang lebih banyak hutangnya. Ketenangan itu nanti di akhirat, tetapi ketenangan bisa kita peroleh di saat kita dekat dengan orang-orang soleh, kita dekat dengan Nabi Muhammad di majlis-majlis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah kita akan dapatkan ketenangan. Gerimis. Lanjut apa sudah? Serius. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah, luar biasa semangatnya ini. Hujan masih lanjut. Mudah-mudahan menjadi saksi, rintik-rintik hujan ini menjadi saksi kita semua kelak di akhirat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Saya nggak panjang lebar. Satu kisah. Malik bin Dinar itu pernah pergi haji umroh. Banyak sekali jamaahnya yang melaksanakan ibadah haji. Sampai beliau kagum dan mengatakan, siapa di antara mereka yang diterima haji umrohnya, siapa di antara mereka yang ditolak. Malamnya ngimpi, semua orang diampuni dosa-dosanya kecuali satu orang. Ada satu orang yang nggak diampuni. Dari sekian juta orang itu semuanya diampuni, satu orang yang nggak diampuni hajinya, ibadahnya, dosanya nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi hari dia bangun takut, khawatir dirinya dia yang masuk, yang nggak diterima ibadah hajinya. Malam kedua dia mimpi lagi, dan malaikat mengatakan, bukan engkau wahai Malik bin Dinar, tapi ada orang di negeri Khurasan namanya Muhammad.
Bangun dia langsung keluar dari Mekah ke Khurasan nyari yang namanya Muhammad bin Harun. Penasaran kenapa kok hajinya nggak diterima, satu-satunya dia orang yang nggak diterima. Akhirnya nyampe ke Khurasan, ditanya, adakah di antara kalian yang bernama Muhammad bin Harun? Maka orang-orang di situ warga mengatakan, engkau bertanya seseorang yang tidak ada yang lebih ahli ibadah, lebih banyak baca Qur'annya, lebih zuhud selain dia di negeri ini? Maka Malik bin Dinar kaget, kok nggak sesuai dengan mimpiku ya? Arsiduni ini, tunjukkan aku kepadanya. Dia nggak ada di sini, dia ada di Mekah di reruntuhan bangunan. Dia sedang ibadah selama 40 tahun, dia malamnya ibadah dan siangnya dia puasa. Maka didatangannya lagi di Mekah dan cari reruntuhan di dekat Ka'bah, ternyata betul ada lagi ibadah di situ. Dan mendengar suara jalannya Malik bin Dinar, ditanya sama Muhammad bin Harun, siapa ini? Malik bin Dinar. Kenapa kau datang ke sini? Kau ada mimpi kah? Ceritakan saja. Aku malu. Sudah, ceritakan saja. Akhirnya diceritakan kalau Malik bin Dinar mimpi semua orang diampuni dosa-dosanya yang haji itu kecuali satu orang, yaitu engkau. Maka Muhammad bin Harun nangis sejadi-jadinya dan dia bercerita. Dia bercerita, dulu aku ini mabok-mabokan. Aku suatu hari pernah sempoyongan gara-gara sebotol minuman. Lalu pulang bertemu dengan ibuku. Ibuku marah-marah. Ya Muhammad bin Harun, ini hari terakhir bulan Sa'ban, hari pertama bulan Ramadan. Yasihun naswama wa tasiru anta sukrana. Orang-orang itu semuanya berpuasa, kamu ini mabok-mabokan. Akhirnya ibunya tuh ditampar sama Muhammad bin Harun, ditampar, dilempar ke tungku yang ada apinya, terbakar ibunya. Masya Allah. Sama istrinya digeret ke kamarnya, dikunci. Tengah malam dia sadar, buka pintu nggak bisa, manggil istrinya, cuek istrinya, kenapa engkau nggak mau bukakan pintunya? Kamu kurang ajar, kamu orang yang gak punya rahmat, kamu anak betul-betul durhaka. Loh, kenapa aku? Kamu telah membunuh ibumu, kau telah membakar ibumu di tungku api. Akhirnya pintunya didobrak, dia lari melihat ibunya ternyata sudah terbakar. Ya Allah, akhirnya sejak saat itu dia nangis sejadi-jadinya, semua hartanya disedekahkan, budak-budaknya dimerdekakan. Dia 40 hari malamnya ibadah, siangnya berpuasa. Akhirnya Malik bin Dinar yang mendengar itu mengatakan, ya Masy'um, kita antahrikal arda wa ma 'alaiha binarik. Orang celaka kamu, hampir kamu membakar dan seluruh penduduk bumi ini dengan nerakamu. Akhirnya nangis ini Muhammad bin Harun dan dia berdoa kepada Allah. Sejadi-jadinya dia berseru kepada Allah, ya farijal ham, ya kasifal gham, ya mujibad da'watal muttarrin. Ya Allah, ya kasifal gham, yang melapangkan dada, melapangkan kesusahan, yang menjawab doa orang yang terdesak. Jangan kau sia-siakan harapanku dan doaku ya Allah. Malik bin Dinar tetap pulang, kembali ke rumahnya. Kemudian malamnya dia bermimpi, ya Malik bin Dinar, kenapa kau pulang? La tuqanitin nas min rahmatillah. Jangan kau buat orang itu putus asa dari rahmatnya Allah. Balik lagi ke Muhammad bin Harun dan katakan kepada dia bahwa Allah telah mengampuni dosa-dosanya, dan kelak nanti di hari kiamat, di hari Qisas, ibunya akan didatangkan kepada Muhammad bin Harun. Kemudian ibunya menuntut balas dan dicicipi neraka, lalu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nih, pelajaran dan hikmah dari kisah ini banyak sekali. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan durhaka kepada orang tua, terutama ibu. Dan terus berdoa memohon ampunan kepada Allah karena Allah Maha Pengampun. Dan yang paling penting adalah husnudon kepada orang-orang mukminin, terutama orang-orang soleh. Sama orang maksiat saja kita nggak boleh merasa diri kita ini lebih baik dari orang-orang yang berbuat dosa.
Kita boleh amar ma'ruf nahi mungkar, tapi nggak boleh di hati ini merasa lebih baik daripada orang-orang yang berbuat dosa. Bisa jadi dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diturunkan derajatnya, naudzubillah min dzalik. Dan Syekh Ihsan Jampes dalam kitab Sirajut Talibin, beliau seorang ulama Nusantara yang kitabnya mendunia, beliau menukil kalam Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran di kitab beliau nih, ulama Nusantara. Beliau menukil kalam Al-Habib Sayyidil Habib Abu Bakar As-Sakran Ba'alawi, maniltu illa bihusnadan bissafi salihin wa jami'il mu'minin. Al-Habib Abu Bakar As-Sakran mengatakan, tidaklah aku mencapai tingkatan yang tinggi, kemuliaan yang luhur di sisi Allah kecuali dengan husnudzon kepada orang-orang soleh dan husnudzon kepada orang-orang yang beriman. Sekarang ini zaman akhir, umat ini dibuat suudzon sama ulamanya, dibuat suudzon sama orang-orang beriman, diadu domba. Kenapa? Karena bentengnya umat Islam itu nggak ada lain ulama dan para habaib. Jadi gimana bentengnya ini, bempernya ini dicabut, maka mereka harus dibuat fitnah, dibuat isu supaya menjauhi ulamanya, menjauhi habaibnya, menjauhi kiainya, menjauhi ustadz-ustadznya, diadu domba. Kalau umat warga sudah menjauhi habaib, sudah menjauhi kiainya, ustadz-ustadznya, bempernya sudah nggak ada, pelindungnya sudah nggak ada, siap-siap digempur, habis musnah sudah. Dan umat Islam terbanyak adalah di Indonesia. Ini sedang terjadi, maka perjuangkan terus cinta kepada para ulama, cinta kepada para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan majelis ini bertambah luas, bertambah berkah, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Hadzal minni wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.